perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang materi cabang ilmu biologi farmasi. Biologi farmasi dalam arti luas ialah ilmu terapan dalam bidang farmasi berlandaskan biologi yang penerapannya mencakup penemuan, pengembangan, dan produksi obat, standarisasi, pengendalian pengolahan, serta penggunaan. Adapun pokok bahasan dari biologi farmasi ini yang pertama ada sitolog, genetika, mikrobiologi, botani, zoologi, biokimia, biologi molekul, farmakologi, toksikologi, bioteknologi, dan farmakognasi. Pemanfaatan biologi dalam bidang farmasi apa saja sih? Yang pertama, pembuatan vitamin sintetik. Di sekitar kita sudah banyak ditemukan berbagai vitamin yang berasal dari pembuatan melalui proses sintetik. Hal ini merupakan salah satu manfaat biologi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang farmasi. Yang kedua, pembuatan vaksin. Dalam proses pembuatan vaksin, selalu menerapkan ilmu biologi sebagai pendukung pengembangannya. Biasanya, proses tersebut menggunakan rekayasa genetika untuk menemukan hal-hal baru yang bisa digunakan dan bermanfaat pada masa yang akan datang, sehingga akan membuat taraf hidup manusia menjadi lebih baik. Yang ketiga, pembuatan antibiotik untuk bakteri dan jamur. Definisi dari antibiotik sendiri merupakan suatu zat yang diproduksi dari mikroorganisme ataupun bakteri yang mempunyai baik. Yang keempat yaitu pembuatan antibodi monoklonal. Definisi dari antibodi sendiri adalah suatu protein yang biasanya dihasilkan oleh sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang mempunyai fungsi utama untuk melakukan perlindungan dan juga perlawanan terhadap tubuh yang sudah terinfeksi bakteri. Pembuatan enzim. Enzim buatan, manfaat biologi di bidang farmasi kali ini bisa digunakan untuk mendukung pembuatan enzim buatan dalam proses penelitian dan pembuatan enzim-enzim baru. Biasanya harus melalui proses rekayasa genetika terlebih dahulu. Pembuatan obat tradisional atau jamu. Definisi dari obat sendiri ialah suatu senyawa kimia yang seluruh aktivitasnya kemungkinan besar bisa mempengaruhi organisme hidup. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk melakukan diagnosis, menyembuhkan, serta baik untuk mencegah suatu penyakit. Mendukung kemajuan bidang ilmu kedokteran. Kemajuan ilmu kedokteran sangat dipengaruhi oleh perkembangan bidang farmasi. Semakin maju bidang farmasi dalam ilmu kedokteran akan semakin maju juga karena keduanya memang menjadi suatu kesatuan. Meningkatkan mutu pada kesehatan. Dengan banyaknya penelitian mengenai bidang farmasi, secara otomatis akan menghasilkan sebagai penemuan baru yang nantinya pasti akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan mutu kesehatan yang ada. Membantu penelitian berbagai macam penyakit. Dengan adanya suatu penyakit baru yang sebelumnya belum pernah ada, mau tidak mau, para ilmuwan dituntut untuk melakukan penelitian untuk menemukan solusi sehingga bisa melakukan penanganan dengan cara pencegahan sedini, mungkin melalui obat-obatan ataupun yang lainnya. Memahami respon tubuh terhadap bahan kimia tertentu. Dengan adanya penelitian mengenai obat-obatan yang baru, maka untuk mengetahui hasilnya baik atau tidak, diperlukan sebuah uji coba. Selanjutnya bisa dipelajari atau juga dipahami bagaimana respon tubuh terhadap bahan kimia. Jika hasilnya masih kurang baik, bisa langsung dilakukan penelitian lebih lanjut sampai mendapatkan hasil yang memuaskan. Membantu penelitian spesies baru untuk pengobatan. Dalam bidang farmasi pastinya akan ada pertumbuh kembangan seiring berjalannya waktu untuk menemukan penemuan-penemuan baru sebagai langkah awal untuk mencegah datangnya penyakit. Membantu memajukan perkembangan obat-obatan. Dengan adanya penelitian secara terus-menerus terhadap suatu penyakit agar bisa dicegah sedini mungkin, pastinya para peneliti akan berlomba-lomba untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya sehingga diperoleh obat-obatan baru yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Dan selanjutnya perkembangan obat-obatan akan semakin banyak. Menentukan proses biologis dalam pembentukan senyawa obat-obatan tertentu.
Dalam proses penelitian suatu obat, pastinya akan dipelajari terlebih dahulu bagaimana sifat-sifat dan juga reaksi berbagai bahan yang akan digunakan terhadap respon tubuh nantinya, membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan adanya berbagai penelitian yang semakin maju, tentunya akan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Semakin banyak penelitian yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula cara-cara pengobatan dan penyembuhan yang bisa dilakukan dengan berbagai macam teknik. Adapun peranan biologi dalam bidang farmasi adalah sebagai berikut. 1. Sebagai ilmu untuk menemukan spesies yang bisa dipergunakan sebagai bahan pembuatan obat, apa yang tepat dan efektif untuk dipergunakan mengatasinya. Yang kedua yaitu memahami respon tubuh manusia sebagai reaksi atas penggunaan bahan kimia pada obat. Dengan demikian, efek samping bisa diminimalisir. Yang ketiga yaitu berperan dalam proses produksi vaksin, vitamin sintetis, hormon insulin, enzim buatan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu turut memajukan mutu kesehatan. Yang kelima yaitu mencari bahan obat yang berkualitas. Yang keenam yaitu meneliti penyakit dan menemukan pengobatan yang tepat. Yang ketujuh yaitu mengetahui respon tubuh manusia dengan bahan tertentu. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa depan. Oke, itu tadi materi tentang ilmu biologi farmasi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, comment, and share. Sekian dan terima kasih.